Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Quran sebagai huda, sebagai hudan, sebagaimana firman Allah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kitab ini tidak ada keraguan di dalamnya sebagai hudan bagi orang-orang yang bertakwa. Apa itu huda? Apa itu hudan? Yakni petunjuk. Petunjuk adalah sesuatu yang kita pedomani sebelum kita melaksanakan suatu perbuatan. Bukan sebaliknya, berbuat dulu baru petunjuk dibaca. Petunjuk adalah sesuatu yang kita baca untuk melaksanakan suatu perbuatan agar perbuatan itu benar dan kita selamat. Itulah Al-Quran. Al-Quran adalah sebuah petunjuk yang harus kita baca sebelum kita mengarungi kehidupan, agar kita bisa melaksanakan peran-peran kehidupan itu sesuai dengan petunjuk Al-Quran, sesuai dengan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga kita selamat di dunia dan berbahagia kelak di akhirat. Quran sebagai petunjuk. Petunjuk dalam bidang apa? Yang pertama, Al-Quran menjelaskan kepada kita bagaimana caranya berhubungan dengan Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bagaimana caranya bertauhid, bagaimana caranya kita mengenal Allah, mengetahui sifat-sifat Allah, sehingga tidak salah kita dalam menempatkan Allah di dalam benak kita, dalam hati kita. Itulah yang pertama. Al-Quran mengatur hubungan kita, memberi petunjuk kepada kita bagaimana kita mengatur hubungan kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam bentuk akidah dan dalam bentuk ibadah. Sehingga apabila ada orang menyalahi ini, dia beribadah dengan cara selain yang diajarkan oleh Al-Quran, dengan cara yang selain diajarkan oleh Al-Quran dan penjelasannya dalam hadis, atau dia berakidah menyifati Allah dengan selain apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran atau dalam hadis yang kemudian diuraikan oleh para ulama, maka dia bisa jatuh kepada kekufuran atau jatuh kepada kemusyrikan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ikutilah petunjuk Al-Quran dalam menjaga hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, Al-Quran menjadi petunjuk bagi manusia bagaimana berhubungan dengan sesama manusia, berhubungan dengan orang tua, berhubungan dengan anak, berhubungan dengan tetangga, bagaimana menghormati tamu, bagaimana berinteraksi dalam masyarakat, bagaimana mengatur masyarakat, bagaimana mengatur ekonomi, bagaimana berpolitik, bagaimana bernegara. Itulah Al-Quran. Semuanya ada dalam Al-Quran, tinggal diuraikan, dicari penjelasannya dalam hadis, dicari detail-detailnya dalam perkataan-perkataan, tulisan-tulisan para ulama. Sebab Al-Quran turun dalam bentuk khututun aridah, garis-garis besar, 30 juz yang kita ketahui, 114 surat yang kita lihat, tetapi semua itu adalah garis besar. Arti kata ada penjelasannya, tinggal dicari dalam Al-Hadis atau di dalam ijma' sahabat atau di dalam penjelasan-penjelasan para ulama dalam tulisan-tulisan mereka. Maka kalau kita ingin selamat di dunia, sama dengan yang pertama tadi, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sama manusia pun kita harus lihat apa yang dikatakan oleh Al-Quran. Kita ikuti agar hubungan kita di dunia selamat dan di akhirat kita selamat. Hubungan manusia banyak yang rusak, politik rusak, ekonomi rusak, gegara mereka tidak mengikuti petunjuk Allah dalam berinteraksi dengan sesama manusia. Yang ketiga, Al-Quran mengatur hubungan manusia bahkan dengan dirinya sendiri. Sebab diri kita ini milik Allah, badan kita ini milik Allah, bukan milik kita. Kita tak punya kuasa apa-apa.
Kita tak kuasa menambah tinggi badan kita. Kita tak kuasa menentukan warna kornea mata kita. Tak bisa kita tentukan kapan rambut kita harus beruban atau tidak. Semua ini Allah yang tentukan. Maka perlakukanlah badan kita ini sesuai dengan tuntunan Allah. Al-Quran menuntun kita bagaimana berhubungan dengan diri kita sendiri. Yang pertama, dari sisi akhlak. Akhlak kita adalah tuntunan syariat. Jujur bagi kita masih bernilai netral, tapi kalau jujur sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, itu berpahala. Maka dari itu ada jujur yang sebaiknya tidak usah jujur. Misalnya di dalam peperangan tidak boleh kita jujur terhadap musuh. Seorang suami terhadap istri dalam hal-hal yang sekiranya bisa melukai hati istrinya. Kemudian menamaikan dua orang saudara, jujur dalam hal ini tidak dipakai. Artinya apa? Jujur bagi kita adalah perintah syariat, perintah Allah, bukan hal yang berlepas diri netral begitu saja. Itulah akhlak. Yang kedua dari sisi makanan dan minuman. Makanan dan minuman yang kita masukkan ke dalam badan kita juga harus sesuai dengan tuntunan Allah. Harus halalan thayyiban. Halal dari sisi bendanya dan dari sisi perlakuannya. Ayam harus halal dari sisi mendapatkannya, halal dari sisi menyembelihnya. Kemudian ada benda-benda yang tidak bisa kita halalkan memakannya. Daging babi misalnya, sebab dari sisi zatnya dia sudah diharamkan. Minuman beralkohol, khamar, haram bagi kita. Meskipun dapat membeli, meskipun cara memperolehnya halal, tapi karena dia diharamkan tetap haram buat kita. Yang ketiga, dari sisi pakaian. Pakaian fungsinya adalah menutupi aurat kita. Ikutilah tuntunan Al-Quran. Bagaimana aurat kita harus ditutup. Dengan itu, dengan menjaga tiga hubungan itu, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama, hubungan dengan diri sendiri, sesuai dengan apa yang dituntunkan oleh Al-Quran dan penjelasannya dalam hadis atau ijma' sahabat atau qaul para ulama, maka insya Allah kita akan selamat di dunia dan bahagia di akhirat nanti. Semoga kita menjadi orang-orang yang senantiasa melandaskan segala tindak tanduk kita kepada tuntunan Al-Quran, sehingga kita menjadi bagian orang-orang yang bahagia di dunia dan mendapat kemenangan di akhirat nanti. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.